Halo teman-teman Himasi, sebelum menyaksikan video podcast, Himasi FB Sum UTY ini mengadakan Himasi Kooperatif, yang mana kami menjual beberapa merchandise, diantaranya ada kaos, sweater, dan juga tote bag. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Nah, merchandise ini bisa diorder melalui Instagram Himasi UTY, Shopee, dan juga Tokopedia ya teman-teman. Terima kasih. Halo Sobat Sukses, kembali lagi bersama saya, Flori Mariani, di Posting Podcast Accounting. Nah, bagaimana nih kabar Sobat Sukses? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oke, di posting kali ini kita akan membahas tentang ekspektasi mahasiswa versus realita di dunia kerja. Nah, karena banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang memiliki beberapa ekspektasi mengenai dunia kerja setelah menyelesaikan kuliah sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi di prodi akuntansi ini. Dan banyak juga yang bilang kalau lulusan akuntansi ini nantinya bekerja di bagian seperti keuangan, pajak, dan juga audit. Tapi semakin ke sini, semakin terlihat semakin menyeramkan ya, karena banyak orang yang bilang kalau apa yang kita pelajarin di dunia perkuliahan itu tidak banyak membantu di dunia kerja nantinya. Nah, Sobat Dikses, daripada kita menduga-duga, lebih baik kita bahas tentang tema kali ini bersama narasumber kita. Oke, beliau ini adalah seorang lulusan prodi akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2019. Beliau juga pernah bekerja sebagai finance accounting di PT Sibalta. Dan saat ini beliau juga bekerja sebagai auditor internal perusahaan. Yuk langsung saja kita sambut Kak Sukmajati SAK. Halo Kak Sukmajati, apa kabar? Boleh? Halo, baik juga. Oke, teman-teman. Aku Sukma. Kalau lengkapnya Muhammad Sukmajati. Dulu saya masuk Universitas Teknologi Yogyakarta itu periode tahun ajaran 2014 ya. 2014-15. Cuman ikut pengkaderannya di 2015-2016 untuk Himasi. Lalu masuk pengurusan di periode 2016-2017. Kayak gitu. Dulu aku masuk tim suksesnya Binta ya, teman-teman. Jadi ya alhamdulillah selaras lah sama aku punya visi sama misi sih di Himasi gitu. Oke, sama Kak aku juga Binta. Berarti Kakak ini lumayan aktif juga ya dulu di organisasi Hima ini. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Sukma ini karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing mengenai topik ekspektasi mahasiswa versus realita dunia kerja di konten posting kali ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, belakangan ini kesibukan Kak Sukma apa nih? Boleh dong diceritain sedikit kepada Sobat Dikses. Kesibukan ya? Iya. Kalau kesibukan, aku punya akad kerja sama ini ya, PT Tel kita namanya. Dia anak perusahaannya ini, Telkomsel, sebagai auditor internal. Nah, jadi saya dan tim tuh Senin sampai Jumat itu muter se-Jawa Bali lah, buat audit ini, gudang-gudang yang ada di Jawa Bali, gitu. Konsepnya sih mereka punya usaha menarik ya. Jadi Telkom ini
melalui anak perusahaannya ini ya, PT Retail kita ini, itu bikin hubungan kemitraan sama KUD-KUD di Indonesia. Yang baru tergarap sih Jawa Bali. Nah, gudang-gudang KUD itu kan sudah umum banyak terbengkalai ya. Nah, itu kita hidupkan lagi, kita maksimalkan buat gudang-gudang barang-barang dari berbagai macam merek dan prinsipal. Dan kita nanti jual dengan harga grosir ke warung-warung, seperti itu. Jadi, kurang lebihnya ya di Jogja antara Sabtu sama Minggu aja sih pas libur gitu. Oke, berarti benar-benar sambil kerja, sambil jalan-jalan gitu ya, Kak? Keliling. Iya, iya, jalan-jalan ya. Cuman ya gitu, nanti teman-teman kalau jadi auditor juga gitu. Amin ya. Itu sih salah satu alasan ngambil auditor tuh karena pengen jalan-jalan juga. Kan kerjanya enak ya, Kak, kayaknya. Ya nggak seenak yang dibayangkan juga sih sepertinya. Kalau misalnya kita mikir kerjanya enak, ya keliru juga sih. Selama kita masih cuman sebagai karyawan, entah itu sebagai auditor atau bidang kerja yang lain, itu ya sebenarnya sama aja sih. Pressure-nya, terus tuntutannya kan. Tetap ada pasal-pasal di mana atasan selalu benar, gitu. Jadi ya nyaman gak nyaman. Cuman, emang kalau menurut aku sih, lebih baik kalau misalnya kita itu berkarya dan bekerja sejalan sama apa yang menjadi disiplin ilmu kita, gitu. Setuju tuh. Oke, berarti Kak Sukma ini waktu masih menjadi mahasiswa kan pasti memiliki ekspektasi ya sama kayak kita semua mahasiswa-mahasiswi. Nah, apakah ekspektasi Kak Sukma ini tuh sesuai sama realita di dunia kerjanya, Kakak? Sebenarnya nggak sesuai sama niat awal sih. Nggak sesuai sama niat Gimana awal. tuh Kak niat awalnya? Aku lulus SMA 2010 sebenarnya. Lulus SMA 2010, terus 4 tahun aku coba masuk ini toh, masuk perguruan negeri non sipil tuh. Cuma gagal terus kan. Gagal terus kayak tentara, polisi gagal terus. Terus akhirnya ketika umur sudah batas limit, udah nggak bisa lewat limit gitu, itu baru kuliah. Nah, di UTY itu. Nah, jadi jangankan akuntansi ya, kuliahnya pun bukan niat awal aku gitu loh, sebenarnya. Jadi cuman karena cadangan aja ya, daripada begini, wah dulu gitu kan. Dulu mikir daripada aku begini, terus akhirnya ya udahlah kuliah kayak orang-orang gitu mikirnya, kayak orang-orang. Terus berarti, karena emang sudah lewat batas juga, jadi aku nggak punya kesempatan buat milih kampus tuh nggak bisa. Ikut SBMPTN udah nggak bisa, ya kan? Mau masuk negeri nggak bisa karena kan. Nah, jadi ya pilihanku cuman cuman yang ada di Jogja aja, univnya gitu. Ya udah akhirnya UTY situ. UTY itu pun juga basic background bukan akuntansi, cuman aku suka hitung-hitungan. Cuman bayanganku tuh ya hitung-hitungan kayak MIPA atau apa gitu ya, saintifik gitulah pokoknya. Terus malah akuntansi diarahinnya. Wah repot sih itu akuntansi. Aku tuh ya. Iya serius. Aku 4 tahun lagi 4 semester di UTY tuh nggak pernah dapat IPK 3 loh. Beneran. Tapi pada akhirnya bisa kerja enak gitu kan, kayak sebenarnya tuh IPK tuh ngaruh nggak sih Kak buat kita nanti daftar kerja kayak gitu? Ngaruh sih. Ya sebenarnya IPK tuh kan lebih ke ini ya cuman salah satu metode aja ya buat sukses ya. Maksudnya privilege orang-orang kan beda-beda kan, nggak harus kita punya IPK tinggi kan. Yang penting kan esensinya dari kita punya hidup itu sendiri, tujuannya apa, konsisten. Nah gitu. Cuman aku tuh dulu awalnya gini sebenarnya. Jadi karena dimarahin sama orang tua kan, karena kuliahnya main-main terus semester 3 tuh aku ngobrol sama temanku bilang, lah kamu hidup gitu-gitu aja sih, dia bilang, coba deh cari tantangan baru, apa katanya gitu. Terus diarahin masuk himasi itu.
Masih masih kan. Kali aja kamu ketemu dan berkumpul sama banyak-banyak orang lebih pintar dari kamu, nanti kamu punya rasa malu. Dia bilang gitu kan. Iya, jadi kayak punya apa, kayak aku harus nyamain biar setara gitu, biar gak kebanting. Iya. Awalnya sih rasa malu itu. Rasa malu itu. Terus akhirnya ekspektasinya ngerasa malu kan ya. Iya. Soalnya rasa malu. Ternyata aku masuk himasi ya nggak semuanya yang pinter-pinter ki. B aja gitu loh. Malah Tapi kan yang seenggaknya pada rajin-rajin gitu loh, Kak. ya aku ini sih apa Oh, sama aja namanya. gitu ya. Jadi dulu aku ini apa skeptis juga soalnya sama teman-teman yang pinter ya. Soalnya teman-teman yang pinter rata-rata ya basicnya emang dia SMK-nya akuntansi sih. Jadi nggak yang bikin aku terkesan gitu loh. Nggak ada yang bikin aku terkesan. Yang aku kenal dari circle-ku. Cuma aku nggak tahu kalau di luar circle-ku mungkin ada yang emang di luar akuntansi terus dia masuk akuntansi di bangku kuliah terus pinter, aku nggak tahu. Nah, terus singkatnya berjalan, terus ya aku asik lah ya sama himasi ya, maksudnya positif kan kegiatannya. Terus dulu aku ini apa diamanahi buat jadi ketua panitia public speaking dulu. Nah, dari situ tuh Sama-sama. udah terus akhirnya mulai tuh di himasi kelihatan tuh, maksudnya aku menonjol dari yang lain gitu, menonjol dari yang lain. Nah, terus waktu itu apa namanya ketua umumnya suka tuh sama aku tuh. Dia bilang, "Dek, kamu mending nyalon aja setelah aku," katanya gitu. Dia bilang gitu. Wah, masa Bang, aku dari kader doang ini, masa jadi ketum, gue bilang gitu. Gak apa-apa, katanya, aku ngerekomendasi nanti. Dia bilang gitu. Oh ya udah Bang, kalau aku sih enggak jadi ketum pun nggak apa-apa, aku bilang gitu. Aku butuh lingkungannya, aku bilang gitu kan. Ini masih belum punya malu nih ceritanya ya. Masih belum punya malu nih ceritanya. Nah, terus waktu itu ada apa namanya tuh buat ya, itu calon-calon ketumnya kan. Itu tahu bule. Iya, tahu. Nah, itu kan ada calon-calon ketua umum tuh 4 orang ceritanya. 4 orang. Nah, itu salah satunya aku. Nah, ketua umum terpilihnya Mas Rizwan Budi waktu itu. Itu bisa bilang gini loh, sama Mas Adnya. Dia bilang tuh, kamu tuh gimana sih di milih ketua umum kok nggak bener. Masa dari 4 orang calon yang kamu calonin itu, IPK-nya yang nyampe 3 cuma 1 orang, katanya gitu. Bikin malu prodi aja gitu, Bu. Nah, itu kedengeran sampai ke telinga aku. Wah, itu masuk hati tuh, waktu itu. Masuk hati, tersinggung kan. Wah, ini tak buktiin nih kalau aku bisa gitu. Awalnya itu sih triggernya. Itu semester 4. Jadi triggernya ketika ucapan itu masuk ke telinga aku yang dari Bulis itu. Bulis waktu itu kaprodi ya, kaprodi akuntansi. Kan bersinggungan terus nih ya sama kita himpunan kan. Emang aku tahu sih dia punya mulut pedas, cuman waktu itu aku ini ya apa namanya masuk hati. Cuman sekarang ini sih kusyukurin masuk hati. Terus akhirnya aku niat nih, wah ini buktiin nih ke ibu satu ini kalau misalnya itu sebenarnya mampu gitu loh di himasi. Nah dari situlah baru tuh punya rasa malu segala macem. Semester 4 aku tuh IPK di bawah 3. Ya alhamdulillah apa namanya lulus tuh aku nggak yang di bawah 3 gitu, kayak gitu. Bahkan sempat nyicipin apa namanya jadi asisten dosen juga, ya kan. Terus ya pokoknya aku pikir aku punya inilah, punya cerita aneh dan unik lah di UTH ya. Kalau misalnya punya niat, emang ada kemauan sih, ternyata bener kata orang-orang. Iya. Tinggal kita buktiin aja, iya. Betul. Cuman kalau metodenya aku kan salah satunya kan aku tersinggung dulu, tersinggung. Karena kalau misalnya orang biasa aja atau orang awam bilang aku apa nggak mampu atau payah, aku biasa aja sih. Orang dia juga payah kan yang ngomong. Tapi ini yang ngomong kaliber prodi ke prodi. Berarti kan emang aku tuh di bawah layak toh sebenarnya waktu itu. Makanya aku terpacu buat buktiin gitu sih. Awalnya gitu. Sampai akhirnya ya bisa di titik seperti ini. Iya benar. Kadang tuh emang omongan orang tuh yang membangun kita biar bisa semangat gitu. Iya. Omongan orang tuh emang ngaruh sih menurut aku. Makanya apa ya? Baperan tuh boleh sih menurut aku. Baperan tuh boleh. Cuman harus Hal yang ini positif aja. gitu ya. Kayak gitu. Terus
Ini kakak kan dulu waktu kuliah ngambil pengauditan itu relate sama sekarang kakak bekerja gitu nggak kak? Oh gini, dulu tuh aku kan cuma ngambil audit pengantar aja ya, 1-2 kan. Audit pengantar 1-2, terus waktu itu apa namanya? Karena seringnya waktu itu Himas itu punya acara sama rapat tuh yang harus mengorbankan itu mata kuliah audit sebenarnya. Enggak semuanya sih, maksudnya beberapa kali momen penting itu mengorbankan mata kuliah audit. Jadi, nah aku juga yang itu sih orangnya selengean kan. Jadi, oh ya udahlah, maksudnya selalu ada waktu lah buat himasi kan gitu. Iya. Kolik lah banget waktu itu. Nah terus akhirnya aku cuman dapat B doang itu 2 kali. Jadi enggak tuh aku seriusin tuh. Aku malah apa namanya konsentrasinya sektor publik. Oh, sektor publik. Konsentrasinya sektor publik, terus juga, nah di sektor publik tuh aku udah mulai tahu tuh, maksudnya, oh logika-logikanya akuntansi seperti ini segala macem, gitu. Nah per itu sih aku ngerasa udah nggak payah lagi ya waktu itu. Nah cuman aku rasa untuk penulisan tugas akhirku di sektor publik kayaknya nggak yang bikin aku nambah keren, jadi nggak nambah value aku gitu loh. Karena kulihat kalau di sektor publik teman-teman magangnya kan cuma 1 bulan waktu itu di zamanku ya. Dari waktu aja kayaknya 1 bulan dapat apa sih gitu. Paling cuman fotokopi doang, bantuin PNS kan gitu kan. PNS-nya aja nganggur lah, kita yang cuma magang di situ kan lebih nganggur kan. Iya kan? Nah Tapi emang gitu kalau aku pikir magang gitu. itu kayak gitu kak? Apa? Kalau magang tuh biasanya kita bantu-bantu apa gitu sih? Soalnya banyak yang cerita kayak paling fotokopi Iya. atau enggak nge-staples gitu. Iya, bantu-bantu pengarsipan doang kan. Ini cerita dari teman-teman seangkatanku loh ya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang udah diganti kali, udah berubah. Cuma aku nggak tahu. Cuman kayak yang di kedinasan seperti itu tuh ya kayak gitu modelnya. Nah, akhirnya kan aku jadi ini tuh, jadi apa namanya? Jadi nggak banget lah gitu kalau gitu. Terus akhirnya aku ngambil pajak akhirnya. Ngambil tugas akhir penulisannya pajak. Magang di kantor pajak. Gitu. Alhamdulillah tuh. Terus aku dalamin pajak jadinya. Nah, dalamin pajak, terus kebetulan ngaji juga, akhirnya mikir, waduh, nggak bisa nih kalau kerja di pajak gitu, kan? Akhirnya mikir apa ya, kerja apa ya gitu. Ya udahlah, nyari lowongan ini untuk accounting aja, accounting, lamaran. Kebetulan waktu itu juga ada ini, ada apa namanya lowongan kerja di KAP kan, di KAP itu di Kumalahadi waktu itu aku. Kumalahadi, terus aku ikut tesnya segala macem, terus akhirnya lolos tes, terus aku ini kerja kontrak di Kumalahadi dari situ awalnya. Jadi aku nggak ada yang emang bener-bener niat dari kuliah untuk jadi auditor sebenarnya. Gitu. Cuman waktu itu emang apa namanya pas banget pasca lulus kuliah, terus tawaran pertama ya itu, ya udah itu yang aku ambil. Gitu. Makanya sampai sekarang apa namanya nyambung lah, relate sama auditor internalnya. Dulu eksternal, sekarang internal gitu. Oke, berarti agak beda gitu ya. Terus sekarang kakak tuh di bagian audit kan ya? Nah, itu tuh kerjanya apa, maksudnya apa yang dirasakan kerja di situ, terus perannya kakak di bagian audit tuh di bagian apa? Oh, ya. Kalau misalnya di internal sama aja sih kayak di eksternalnya sebenarnya. Cuman kalau menurutku, kalau teman-teman emang mau serius jadi auditor, mending ngambilnya eksternal dulu sih. Ketika teman-teman udah pernah punya pengalaman sebagai auditor eksternal, benar-benar sungguh-sungguh ya, gitu. Nggak ngeluh, pasti jadi auditor internal juga bakal keren juga, gitu. Maksudku tuh gini loh, apa namanya, teman-teman misalkan ini nih, setelah lulus kuliah, terus pinginnya saya idealis pengen jadi auditor, ada yang idealis pengen jadi ini. Sebenarnya itu nggak masalah, benar semua kok. Cuman yang perlu kita siapin dari sekarang tuh niatnya dulu, lurusin dulu niatnya. Maksudnya dari ceritaku tadi, teman-teman bisa ambil pelajaran tuh, ternyata niat itu penting. Coba deh, kalau misalnya aku dari awal niatku emang udah bener lurus tuh, dari semester 1, ya kan? Aku di sekarang ini bakal di titik yang lebih dari ini kalau misalnya niatku lurus.
niatku aku lurusin tuh itu per semester 6 loh, 5-6. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau emang benar-benar punya karir yang oke, saranku sih yang kurasain ya, pengalamanku ya, itu lurusin niat dulu, lurusin niat. Karena banyak loh perspektif orang yang kerja tuh apa sih? Cari uang kan, gitu. Oh ya udah, yang penting uang gitu. Jadi kerja nggak harus dari auditor segala macem. Akhirnya nanti pas kuliah dia gampang, terus akhirnya oh ya udahlah nggak usah jadi auditor, jadi apa? Nah kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa ngumpulin banyak duit, bisa sukses dengan menjadi seorang pengusaha, ya harusnya kita juga bisa lebih sukses ketika kita mengamalkan disiplin ilmu kita loh, harusnya. Ya kan? Iya. Teman-teman kan diajarin buat apa namanya tuh menjadi pengusaha tuh. Paling cuma 2 mata kuliah doang kan di perusahaan itu 3 SKS lagi. Ya, tapi kan teman-teman banyak tuh dapat pengetahuan sama disiplin ilmunya tuh di akuntansi yang berpuluh-puluh SKS sebenarnya. Nah, harusnya kalau misalnya ada orang yang role modelnya bisa sukses jadi pengusaha ketika dia lulusan akuntansi, nah harusnya kita juga sangat mungkin untuk bisa lebih sukses dari dia yang nggak mengamalkan disiplin ilmu akuntansi gitu. Iya sih. Aduh, dengar cerita dari Kak Sukma ini tadi udah lumayan panjang lebar ya Kak. Aku jadi nggak sabar untuk ngobrol lebih lanjut nih. Jadi biar makin seru, ini kita kemarin udah ngadain question box di Instagram dan ada beberapa yang tanya juga nih Kak. Oke, kita langsung ke pertanyaan ke-1 ya. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita jika nanti sudah menjadi fresh graduate untuk meyakinkan tempat kerja yang akan kita masuki? Nah, gimana caranya buat meyakinin perusahaan ini? Kan biasanya kalau misal wawancara, kalau misal mau masuk ke perusahaan itu kan ada wawancara ya Kak, dan biasanya kadang tuh ada HRD yang nanyain apa sih value kita sampai perusahaan ini harus nerima kamu gitu. Nah, ini mungkin dari Kak Sukma bisa menceritakan sedikit ke Sobat Sukses biar bisa mulai menyiapkan diri dan juga yakin sama kemampuan diri sendiri gitu. Oh gitu. Kalau aku sih bukan tips ya, ini cuman lebih ke tertibku sendiri ya. Kalau wawancara, mending teman-teman nggak usah deh omong kosong, biasa aja ngalir. Apa yang jadi nilai jual kalian, yaitu yang kalian tampilin. Maksudnya jangan mengada-ngada juga. Ya, pokoknya jangan sampai omong kosong lah, kayak gitu. Cuman karena tertibku gitu, jangan sampai banyak omong kosong. Makanya untuk menghindari kita omong kosong kan berarti kita mempersiapkan diri kan, iya kan, kayak gitu. Nah, dengan baca file perusahaan terus apa kita lakukan terus itu kalau misalnya kita diterima itu kan basic tuh HRD ngasih wawancara kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya salary nih, pasti fresh graduate tuh pasti ini gimana gitu, aku ini sih buat yang salary ini dulu nyari referensinya dari ini dari buku HR, terus dari tutorial di YouTube itu banyak tuh. Teman-teman nanti bisa tuh duplikasi dari situ jawabannya biar kelihatan nggak yang ya biar memperbesar kemungkinan teman-teman diterima sih. Ya berarti emang harus banyak cari referensi sama latihan ya Kak kalau misal mau wawancara gitu tuh. Biar ngurangin, kan pasti grogi juga ya, biar ngurangin grogi gitu. Ini emang ya maaf ya, ini disclaimer dulu ya awalnya ya, disclaimer dulu ya. Aku bangga loh sama kampusku gitu. Nah, oke ya, udah ya titik ya. Nah, cuman begini, ketika kita ada di tahap wawancara seperti itu, kadang kan kita juga punya kompetitor tuh itu dari kampus-kampus yang emang lebih dari kita nilainya kan, aja kan. Jelas kita bakal terdegradasi di situ, serius deh. Bakal terdegradasi kayak gitu. Nah, jadi tipsku tuh teman-teman idealis untuk untuk bekerja mengamalkan ilmu sebagai auditor itu boleh. Hanya saja singkirkan dulu idealis kerja untuk uang itu.
Karena percaya deh, apa yang teman-teman dapetin di bangku kuliah itu cuman pengantar aja. Kalau kalian pernah tahu audit gitu, pernah tahu ilmu audit, tapi kan jadi auditornya belum kalian. Iya. Tetap kan kita nggak akan punya nilai sebenarnya. Itu udah ini kok, apa namanya, udah ku relate kok sama apa namanya ceritanya teman-temanku ya. Teman-temanku bisa ada di titik di mana dia keterima di sini, itu mereka yang benar-benar dari awal, dari nol banget, dari kerja nggak dibayar, serius di apa namanya, di KAP dia dibayar cuma per project doang, satu project itu selesai 3 atau 4 bulan baru dibayar, kayak gitu. Awal-awal tuh fresh graduate, sampai akhirnya dia punya value, punya pengalaman, barulah itu jadi nilai jual ke perusahaan-perusahaan yang emang mau lebih menghargai si tenaga kerja gitu. Banyak kok kayak gitu. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau misalnya apa punya cita-cita sebagai auditor, terus apa namanya tuh, salary kalian yang ditawarkan sama pemberi kerja itu malah di bawah UMR atau nggak nyampe 30% UMR, ya hati-hati aja, harus tahan banting memang sih. Tapi ketika kalian nggak ngeluh ya, nggak banyak ngeluh ya, yang ngeluh sedikit-sedikit ya, jangan banyak-banyak, nggak banyak ngeluh, terus emang mau tahan banting, itu ketika kalian punya value pengalaman kerja sebagai auditor setahun 2 tahun aja, nggak susah loh nyari kerja, serius. Bener, pengalaman aku pribadi, ya ini apa namanya, garis bawahi ya, ini aku cerita, emang ceritaku sendiri gitu. Karena emang aku nggak bisa motivasi orang soalnya kan. Aku kemarin COVID itu punya cerita, teman-temanku banyak yang dirumahkan loh. Banyak yang dirumahkan. Aku enggak gitu. Ketika aku harus dirumahkan, aku nganggur nggak lama-lama loh. Karena itu serius deh. Coba deh teman-teman kayak gitu nanti metodenya. Ya cocok-cocokan sih. Iya, boleh dicoba ya. Terus kan tadi Kak Sukma ini apa sempat ngomong kalau yang di perkuliahan tuh basic doang. Berarti nanti pas kita udah kerja tuh diajarin lagi gitu, Kak? Oh iya dong, Oh, iya dong, benar. Apa ya? Eh, Teman KP ku itu ada yang kemlot segala macam ya, di kampusnya, di UII-nya, terus di UME-nya, di UGM-nya itu ada. Ada yang mantan anak stan juga, cuman DO kan, drop out, terus dia kuliah di apa namanya, di UGM terus lulus. Itu pun juga ya ketika mereka apa namanya tuh menguji asesi setiap akunnya pun ya mereka juga bingung, sama-sama bingung. Padahal ya terkait asersi kan kita juga dapat kan di pengantar bagaimana apa-apa. Cuman ya ketika di dunia kerja ya itu butuh pengalaman, bener, butuh pengalaman. Karena gini, logikanya gini deh, logikanya. Kalau misalnya apa ilmu auditor, ilmu turunan akuntansi itu adalah apa namanya, ilmu yang pasti ya, tentu keahlian kita tuh sudah tergantikan sama tenaga robot, iya nggak sih? Nah, kan banyak tuh yang udah digantikan sama ini kan, apa, tenaga-tenaga di luar manusia gitu. Nah, cuman kalau misalnya kayak auditor, kayak accounting, kayak pajak, ketika ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan auditor atau pajak atau accounting, itu kan hanya memudahkan saja, tapi nggak menggantikan peran seorang auditor atau accounting loh. Tetap mereka butuh jasa dan intuisi seorang yang tahu siklus akuntansi kan, kayak gitu. Jadi emang ya kabar baiknya buat teman-teman yang ambil akuntansi ya, buat nyari kerja atau berkarir ya jangan panik, emang bakal banyak terus dibutuhkan tenaga akunting gitu. Insya Allah, aneh lah menurut aku kalau misalnya nganggur mah gitu, pasti ada ya. Iya serius. oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua ya, Kak. Tips menghadapi dunia kerja yang tidak sesuai ekspektasi. Aduh, ini pertanyaannya menarik banget ya, karena nggak jarang dari kita itu kayak di-prank sama ekspektasi kita sendiri gitu. Mungkin bisa dari Kak Sukma memberikan sharing tips-tipsnya Kakak yang sudah pernah mengalami gitu. Oh iya, aku tuh sering berasa sindir sih. Jadi gini,
Aku juga waktu di apa namanya KP gitu loh, di KP gitu. Jadi aku ngerasanya tuh ini akad sama komitmennya tuh nggak jelas. Nggak jelasnya karena dulu bilangnya apa yang gue tanda tangani itu isinya apa, ternyata nggak relate sama apa yang menjadi apa realita ya. Nah, cuman kan balik lagi, kita punya niat apa? Kita punya niat apa? Makanya teman-teman sekarang udah ada di wadah yang pas nih, di himpunan ya. Cuman nggak tahu deh nanti teman-teman metodenya gimana ya. Cuman kan kalau dulu aku offline kan seringnya. Jadi ketemu sama alumni atau demissioner tuh itu di luar jam kuliah tuh bisa banget. Jadi sharing-sharing tuh mudah. Mereka bilangnya gitu. Kalau misalnya kita lulus nanti buat nyari kerja tuh jangan muluk-muluk. Emang susah ketika kita bukan lulusan UGM gitu. Bukan lulusan UI apa yang bagus-bagus gitu. Susah memang. Nah, jadi emang harus tahan banting, lurusin aja niatnya. Kalau misalnya emang bener-bener mau ngambil pakem disiplin ilmu accounting atau audit untuk dunia kerjamu gitu. Itu tuh ku inget tuh. Jadi waktu aku masuk tuh ya diuji juga nih aku tuh. Niat ku lurusin, di tengah jalan rusak tuh. Ku lurusin lagi kayak gitu. Sempat kecewa-kecewa gitu sempat. Teman-teman seangkatanku ada yang cuma 3 bulan, 2 bulan, udah terdegradasi, sudah keluar. Aku di sana hampir apa ya 1,5 tahun di sana di Kumaha aku bertahan. Setelah aku rasa ilmunya cukup ya baru aku pergi gitu. Jadi kalau misalnya ekspektasi baik lagi ekspektasinya apa gitu, segmentednya apa. Kalau misalnya ekspektasinya duit ya bisa, ekspektasinya ilmu juga bisa kan, ekspektasinya pengalaman juga kan bisa. Nah balik lagi ke niatnya sih teman-teman. Nah sekarang ini aku ngomong agak kasar sih, maaf. Maksudnya orang waras mana yang sadar dia fresh graduate terus minta duit banyak, minta kerjaan enak? Gak mungkin, gak mungkin. Ketika kita sebagai fresh graduate kita sadar ketika kita di dunia kerja kita bakal ada di ini, di bawah, paling bawah malah, yang dimana kita bakal jadi sasaran buat injak-injak sama kita punya atasan demi kepentingan mereka. Nah terus kita mengharap apa namanya ekspektasi uang lebih, ya kan, terus apa namanya karir bagus gitu. Enggak kayak gitu, nggak seindah novel kerja tuh. Jadi teman-teman ya saya harap sih dewasa ya, maksudnya ya, ya maksudnya menanggapi aku bilang ini dewasa lah gitu. Maaf loh kalau ngomongnya agak ini gitu. Ada lagi? Oke, Kak, itu mungkin jadi apa ya? Jadi biar kita semua juga sadar gitu. Soalnya kadang tuh ada fresh graduate yang aku pengennya gaji segini, tapi kan kalau misal kayaknya tuh kalau misal kita belum punya pengalaman yang cukup tuh susah ya Kak untuk dapetin gaji yang kayak kita mau di atas mungkin UMR 5 juta atau berapa gitu. Kepengen tuh bagus, nggak apa-apa, banyak kepengen tuh sebenarnya. Cuman kan apa namanya ya coba perhatiin deh, kita tahulah konsensusnya kan ada. Kita mau primer atau sekunder, kamu lihat sendiri kalau emang fresh graduate itu kan kayaknya nggak ada toh yang langsung apa tinggi di atas gitu dalam hal salary sama karir, kan nggak ada. Kecuali orang dalam ya, punya orang dalam ya gitu. Aku malah curiga kalau orang yang sering sounding pengen gaji segini, nanti lulus kerja di sini gitu, banyak mimpinya. Aku curiga dia circle orang dalam gitu. Jadi kalau aku yang ngalamin gitu, yang nggak punya orang dalam segala macam, emang susah teman-teman, susah. Cuman menarik gitu. Kalau misalnya teman-teman suka audit kan gini, audit itu kan susah tuh, bikin pusing. Tapi ketika udah selesai, itu keras kerja, itu ada kepuasan kan, gitu kan. Nah itu kayak gitu sih. Jadi ketika kita bisa melewati masa sulit kan, ya ada rasa puas di situ. Lagian kalau teman-teman emang apa namanya pingin instan langsung gaji tinggi, itu nggak enak loh. Ya enak, mending dari bawah pelan-pelan. Karena apa namanya hierarkinya kan teman-teman ini setiap waktunya kan menyelesaikan ujian-ujian untuk menjemput ujian-ujian yang lain kan, gitu. Paham maksudnya nggak? Paham. Nah, ya syukur deh kalau paham, alhamdulillah. Jadi ya menurut aku sih
masalah tuh ya udah biasa aja. Ketika di dunia kerja masalah, gaji nggak cocok, karir nggak cocok, atasan nggak cocok, ya kita apa namanya easy going aja. Karena ketika kita menghindari hal itu, berarti kita men-skip masalah ini untuk bertemu masalah-masalah yang lain. Karena gitu. Selama orang hidup pasti masalah terus isinya. Nggak mungkin enggak. Gitu. Iya, jadi kayak tanggung skip masalah mulu. Oke, karena ini kayaknya seru banget ya ngobrol sama Kak Sukma ini, jadi nggak kerasa kalau waktu kita udah habis, sudah sampai di penghujung obrolan. Nah, terakhir nih Kak, sebelum ditutup, boleh dong kasih sedikit motivasi untuk Sobat Diktes. Ini pertanyaan susah nih. Apa ya? Kalau dari aku gini sih, motivasi ya. Ya, kalau misalnya motivasi, kalau versi cari cacian deh, gitu. Cari orang yang berani komentar kita, apa namanya, kekurangan kita segala macem. Karena apa namanya, obat itu kan nggak cuma dari madu kan yang manis, tapi kayak paria atau obat-obat di apotek pahit itu kan juga kan menyehatkan kan, juga bikin efek sembuh kan. Nah gitu, jadi kalau misalnya mau sembuh ya kayak gitu, nggak melulu metodenya manis terus, tapi pahit juga. Nah sekali-kali cobain yang pahit, jangan manisnya terus. Biar apa? Ya biar itu, gesekan itu kan. Karena emang kalau kata orang zaman dulu kan, kita nggak akan pernah bisa maju kalau misalnya kita di zona nyaman terus gitu. Itu makanya kalau misalnya merasa nyaman nih, nah tinggalkan gitu. Bilang sama dosennya, apa terlalu nyaman ini online gitu loh, offline dong gitu. Saya siap bersahabat dengan COVID gitu. Iya, insya Allah deh pasti. Itu aja sih ya, nggak bisa motivasi. Oke, siap, itu udah cukup memotivasi Kak, biar orang-orang tuh kalau disindir-sindir mungkin nggak langsung baper kayak, aduh. Baper tuh bagus loh, baper tuh kan banyak kan tersinggung. Iya kan? Jika misalkan iya dikatain kamu jelek gitu kan, berarti kan emang jelek dan dia tersinggung. Kalau misalnya dia ganteng kan nggak tersinggung kan? Bapernya tuh kayak yang, kok dia ngomongnya gini, kok ngomongnya nggak dijaga, terus ya udah cuman sakit hati doang, tapi nggak terus yang dia usaha gimana caranya biar aku nggak disindir kayak gitu lagi gitu loh maksudnya. Iya, sih gitu. Maksudku semakin apa namanya kesini gitu, semakin bertambahnya umur, semakin circle semakin sedikit. Aku punya temen juga udah banyak yang hilang-hilang di mana. Akhirnya aku juga berpikir, oh mereka teman-temanku yang pahit-pahit dan beracun itu tuh omongannya ya sebenarnya bener juga sih. Beruntung aku berarti kemarin pernah dikatain sama orang model kayak kemarin gitu loh. Akhirnya aku cari sekarang loh, nggak ada tapi gitu. Beneran. Iya loh. Lah sekarang kita orang tua, mungkin orang tua masih ada ya. Cuman mau sampai kapan kita ngandelin orang tua kita untuk marahin kita kan? Ketika orang tua kita menua, emosinya juga udah berkurang, ya siapa yang bakal marahin kita? Yang mana itu jadi rambu kita kan? Kalau misalnya kita salah atau apa, gitu. Ketika kita nggak pernah dapat masalah, nggak pernah dimarahin, kita bakal ngerasa jadi orang yang selalu nyaman, selalu bener aja terus. Nah itu nggak maju malah, tumpul nanti intuisinya. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Sukmajati. Nah, dari obrolan kita tadi mungkin bisa aku tarik kesimpulan kalau ekspektasi yang kita punya saat ini tentang dunia kerja itu nggak semuanya sesuai dengan realita di dunia kerja nantinya. Seperti cerita dari Kak Sukma tadi nih, beliau awalnya tidak berekspektasi untuk bekerja menjadi audit, tapi akhirnya beliau ini terjun di pekerjaan tersebut menjadi audit eksternal ya. Nah, buat Sobat Dikses yang nantinya setelah lulus bakalan terjun ke dunia kerja, jangan takut kalau pas wawancara itu mau ntar, aduh ditanyain apa sama RD gitu, jangan takut. Yang penting kita jujur aja tentang nilai jual yang kita punya gitu. Dan ternyata mata kuliah yang kita ambil di bangku kuliah itu sebenarnya hanya cuma apa ya, kayak basic gitulah, cuman pengantar
Dan yang jadi nilai jual ke perusahaan itu sendiri yaitu pengalaman kita. Tapi jangan karena materi di perkuliahan ini cuma pakar terus, jangan, karena dari buat teman-teman mungkin besok kerja punya yang nggak sesuai sama realita itu, harus meluruskan niat supaya meluruskan niat buat kerja, karena niat itu penting. Jadi pas kerja itu kita benar niat untuk melakukannya dengan senang hati gitu. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Sukma udah menjadi narasumber posting di Dikses for You kali ini, dan semoga podcast ini menjadi inspirasi buat Sobat Dikses di rumah ya, dan juga tentunya untuk Kak Sukma nih, semoga kedepannya makin sukses dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Makasih ya. Iya Kak, oke, cukup sampai di sini dulu podcast kita kali ini. See you, matur nuwun, bye-bye. Ya, siap.